Menabung adalah suatu hal yang bisa dilakukan oleh siapapun. Yang penting, pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Mau itu harian, bulanan, ataupun tahunan. Mau nabung harian berarti pengeluaran harian harus lebih kecil dari pendapatan harian. Orang dulu bilang, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Simple kan? So, buat Anda yang ingin bisa sukses menabung, seboros apapun Anda, inilah cara menabung yang benar. Hal pertama, tujuan menabung. Menabung itu buat apa? Harus ada tujuannya. Menabung akan sulit kalau tidak memiliki tujuan yang jelas. Tujuan yang kuat akan lebih memotivasi Anda untuk tetap menabung. Pilih tujuan apa yang Anda inginkan. Menikah, punya rumah, mobil, biaya sekolah anak. Itu contohnya. Tujuan juga harus jelas. Mau punya rumah? Rumah yang mana? Di mana? Dan kapan? Sama dengan menikah, harus tahu secara spesifik, secara detail. Semakin jelas tujuan Anda, semakin jelas angka yang harus Anda tabung. Kesulitan menyisihkan uang karena Anda nggak tahu angka yang akan ditabung. Sedangkan pengeluaran terus meningkat untuk hal-hal yang tidak penting. Dan ini adalah masalah yang sering dialami oleh banyak orang dalam menabung. Jadi ingat, cari tahu kenapa sih Anda harus menabung. Hal kedua, pahami dan hitung berapa jumlah penghasilan dan pengeluaran. Gunakan otak dalam menabung, berpikirlah secara logis. Anda tidak bisa langsung menyisihkan setengah dari pendapatan Anda sebelum mengetahui berapa total kebutuhan minimum Anda. Jika Anda seorang karyawan yang digaji bulanan, menghitung total penghasilan akan jauh lebih mudah. Yang Anda perlukan tinggal menghitung pengeluaran rutin Anda setiap bulan seperti biaya sewa atau kontrak, biaya makan, tagihan-tagihan bulanan lainnya, ataupun biaya transportasi. Setelah keluar angkanya, biasanya kita akan bisa lebih menahan godaan untuk berhenti membeli barang-barang yang tidak harus dibeli. Misalnya, jika suka membeli makan di luar saat jam makan siang, mulailah membeli bahan dan bawa bekal sendiri. Kalau nggak bisa tiap hari, ya 2 kali seminggu. Tabung uang yang biasa Anda keluarkan dan lihat seberapa banyak Anda bisa menabung. Tanpa mengetahui dan mengontrol jumlah penghasilan dan pengeluaran, maka kita nggak bisa melihat potensi pendapatan yang dapat ditabung nanti. Mulailah peduli dengan keuangan Anda sebelum Anda dipaksa peduli. Hal ketiga, kecil tapi konsisten. Tantangan utama untuk sukses adalah konsisten. Seperti kata pepatah, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Mulai dari yang kecil dulu agar terasa ringan dalam menabung, misalnya dengan menyisihkan uang kembalian atau uang parkir, yang langsung bisa Anda tabungkan atau masuk ke celengan. Bisa juga dengan memulai menyisihkan 1% dari jumlah gaji atau pendapatan yang diterima. Walaupun kecil, namun jika konsisten dilakukan, Anda tetap bisa menabung. Kemudian ketika penghasilan Anda bertambah, Anda bisa menaikkan jumlah persentase yang Anda sisihkan. Bahkan para orang sukses banyak kok yang menabung lebih dari 90% dari total penghasilan mereka. Buktinya, Bill Gates pun masih menggunakan jam Casio yang harganya kurang lebih 1 juta rupiah. Hal keempat, buatkan rekening khusus. Hal yang sering dihindari adalah lapar mata. Dan biasanya lapar mata terjadi ketika kita memiliki uang lebih. Agar program menabung Anda bisa berjalan secara konsisten, lebih baik Anda membuat rekening khusus untuk menabung. Bedakan dengan rekening pribadi, agar tidak tercampur. Anda juga bisa melirik tabungan berjangka atau instrumen investasi lainnya yang ditawarkan pihak bank. Tentukan sesuaikan dengan tujuan menabung yang sudah Anda tentukan sebelumnya. Yang terakhir nih, gunakan uang kas atau tunai. Berdasarkan riset dari Avni Shah yang tercatat di The Journal of Consumer Research di Duke University, mengeluarkan uang dengan cash lebih menyakitkan dibandingkan membayar dengan kartu kredit atau metode cashless lainnya. Otak kita lebih berasa sakit ketika kita membayar dengan uang cash. Selain itu, dengan menggunakan cash, Anda akan lebih dapat mengontrol pengeluaran sesuai dengan isi uang cash di dompet Anda.
Sebelum belanja besar pun Anda perlu ke ATM untuk mengambil uang cash. Di mana dalam perjalanan ke ATM, bisa jadi Anda berganti pikiran. Jadi belanjalah dengan menggunakan cash dan batasi uang cash yang Anda bawa. Selamat mencoba. Buat Anda yang sedang mencoba menabung, coba komen, berhasil nggak tips-tips di bawah ini? Dan juga apa tanggapan Anda mengenai tips-tips yang saya berikan? Saya Coach Yudi Chandra, salam miliarder.